In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada musim semi tahun 2008, di sebuah rumah petak di pinggiran Jakarta, sebuah kotak paket yang belum pernah dibuka selama 12 tahun ditemukan. Kotak itu tersimpan di bagian paling bawah lemari seorang wanita tua yang terbaring sakit karena stroke. Tanggal stempel pos pada kotak itu adalah 11 November 1996. Orang yang mengirimnya adalah seorang wanita yang ditemukan tewas keesokan paginya. Ketika keponakannya membuka kotak itu, sehelai syal yang warnanya telah pudar muncul. Namun saat syal itu dibentangkan, secarik kertas jatuh dari lipatannya ke lantai. Tulisan tangan di kertas itu miring ke kiri. Isinya hanya 3 baris singkat. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Jika sesuatu terjadi padaku, itu sama sekali bukan perbuatanku." Mari kita kembali ke hari itu, 12 tahun yang lalu. Pukul 5 pagi, 12 November 1996, di sebuah paviliun yang terletak di dalam kompleks sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta, yang panjang pagarnya saja lebih dari 100 meter. Seorang asisten rumah tangga telah mengetuk pintu selama lebih dari 30 menit tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Lampu di dalam kamar terus menyala sepanjang malam. Akhirnya, ketika pintu berhasil didobrak, Citra Lestari, seorang aktris berusia 30 tahun, ditemukan sedang duduk di sofa. Wajahnya adalah wajah yang dikenal seluruh rakyat Indonesia dari layar televisi hingga 3 tahun sebelumnya. Namun, ada yang aneh dengan ruangan itu. Ia duduk dengan lutut rapat dan punggung tegak lurus menempel pada sandaran sofa. Tidak ada satupun barang yang jatuh atau berantakan. Ruangan itu tertata dengan sempurna. Cangkir teh berada di tempatnya. Bahkan sandal rumah yang ia kenakan tersusun rapi di bawah kakinya. Grendel pintu terkunci dari dalam, dan ketiga jendela juga terkunci rapat. Itu adalah sebuah ruangan tertutup yang sempurna. Di atas meja kaca, selembar kertas terbentang, tidak terlipat ataupun kusut. Itu adalah sebuah surat wasiat singkat, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi seolah ditarik dengan penggaris. Dan di sisi kanan kertas itu, tepat di samping posisi tangan kanannya diletakkan, sebuah pulpen tinta dengan tutup terbuka, tergeletak dengan tinta yang sudah mengering. Padahal, Citra Lestari adalah seorang kidal. Akibat luka bakar di masa kecilnya, ia tidak pernah bisa menggunakan tangan kanannya dengan kuat seumur hidupnya. Ia makan dengan tangan kiri, menulis surat dengan tangan kiri. Dan bahkan saat memberikan tanda tangan kepada penggemar, ia selalu menggunakan tangan kirinya. Di rumah duka, ibunya meraung sambil mengangkat tangan kanan putrinya dan menunjukkan bekas lukanya. "Anak saya ini kidal," teriaknya. Namun, polisi yang bertugas tidak mengeluarkan buku catatannya. Kata-kata itu tidak pernah tercatat di berita acara pemeriksaan manapun. Siang hari di hari yang sama, sebuah jet pribadi mendarat di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma. Seseorang yang menuruni tangga tiba-tiba berlutut dan terduduk. Momen itu ditangkap oleh 8 kamera. Di sampingnya, sebuah amplop berisi dokumen sudah disiapkan. Isinya adalah daftar 32 nama pejabat tinggi dari berbagai perusahaan yang bersamanya malam sebelumnya. Sebelum polisi sempat mengajukan satu pertanyaan pun, dokumen alibi itu sudah lebih dulu sampai ke tangan para wartawan. Dan pada pukul 8 pagi itu, ketika jenazah Citra bahkan belum dipindahkan dari sofa, siaran pers sudah dikirimkan ke seluruh media. Di paragraf ketiga tertulis, "Mendiang diketahui telah lama menderita depresi. 3 bulan kemudian, kasus itu ditutup dan dinyatakan sebagai bunuh diri." Setiap tahun pada hari peringatan kematian putrinya, sang ibu berdiri di depan kantor polisi sambil memegang sebuah poster. Pada tahun pertama, beberapa wartawan datang. Mulai tahun ketiga, tidak ada seorang pun yang datang lagi. Orang-orang menyebut wanita tua itu sebagai wanita yang menjadi gila karena kematian putrinya. Begitulah 12 tahun berlalu. Namun beberapa hari setelah surat itu ditemukan, seorang detektif mengambil sebuah amplop dari rak paling atas di gudangnya. Isinya adalah satu roll film yang tidak pernah ia cuci selama 12 tahun. Mengapa orang ini menyimpan film itu tanpa menyentuhnya selama 12 tahun? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan yang terkunci dari dalam itu? Bagaimana mungkin seseorang yang seumur hidupnya kidal bisa meninggalkan surat wasiat yang ditulis dengan tangan kanan? Dan mengapa seorang aktris yang dikatakan meninggal dengan tenang di kamarnya sendiri mengirimkan surat seperti itu kepada ibunya sehari sebelum kematiannya? Kasus dimulai pukul 5 pagi, 12 November 1996. Di ujung sebuah bukit di kawasan elit Menteng, Jakarta,
berdiri sebuah rumah megah dengan pagar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Itu adalah kediaman Baskoro Wijoyo, Direktur Utama Nusantara Group. Di dalam kompleks rumah itu, sekitar 20 langkah dari bangunan utama, terdapat sebuah paviliun kecil. Big Inah, seorang asisten rumah tangga, berdiri di depan paviliun itu. Sudah 30 menit ia tidak bisa beranjak dari sana. Awalnya ia mengetuk dengan punggung tangannya. Lama-kelamaan ia menggedor dengan kepalan tangannya. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Lampu paviliun itu terus menyala sepanjang malam. Cahaya kuning yang remang-remang menyelinap dari sela-sela tirai tebal, seolah menjadi satu-satunya tanda kehidupan di rumah itu. Semalam pukul 10, Big Inah mengetuk pintu yang sama untuk mengantarkan nampan makanan ringan. Saat itu, ia masih bisa mendengar suara televisi dari dalam. Ketika ia berbalik setelah meletakkan nampan di depan pintu, ia mendengar jawaban singkat, "Ya, tahu," dari dalam. Namun, lewat pukul 11 malam, suara televisi itu pun lenyap. Big Inah tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Itulah sebabnya ia langsung berlari ke paviliun begitu membuka mata di pagi buta. Ia mencoba mengguncang gagang pintu, tapi pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Big Inah mundur dan beralih ke arah jendela. Ia mencoba mengintip dari celah tirai, tetapi tirai itu tertutup begitu rapat hingga tak ada celah sedikitpun. Big Inah segera berbalik dan berlari menuju bangunan utama. Pak Suroso, kepala pelayan yang tidur di sebuah kamar di belakang bangunan utama, terbangun oleh suara gedoran pintu. Big Inah, dengan napas terengah-engah, menceritakan apa yang terjadi di paviliun. Pak Suroso mengenakan mantel di atas piyamanya dan keluar dari kamar. Ia berjalan melewati koridor dan berdiri di depan telepon. Big Inah mengira Pak Suroso akan langsung menghubungi nomor polisi. Namun, nomor yang ditekan Pak Suroso bukan 3 digit. Itu adalah nomor panjang yang beberapa kali pernah didengar Big Inah, nomor kantor perusahaan. Orang yang menerima telepon adalah Haryo Wibisono, Kepala Sekretariat Nusantara Group. Pak Suroso membalikkan badan sambil menjepit gagang telepon di antara bahu dan telinganya. Suaranya pelan, sehingga Big Inah tidak bisa mendengar isi percakapan mereka. Ia hanya melihat Pak Suroso beberapa kali menundukkan kepala sambil berkata, "Baik Pak." Percakapan telepon itu tidak singkat. Setelah meletakkan gagang telepon, Pak Suroso melirik jam dinding sekali. Lalu, ia menyuruh Big Inah untuk menunggu sebentar. "Tidak lapor polisi, Pak?" tanya Big Inah. Pak Suroso tidak menjawab. Sebaliknya, ia berjalan ke dapur dan menuang segelas air. Ujung jari Pak Suroso terlihat sedikit gemetar saat meletakkan gelas itu. Pemilik rumah, Baskoro Wijoyo, sedang tidak ada di tempat. Ia sudah berangkat ke Bali sejak sore hari sebelumnya untuk acara golf bersama para petinggi perusahaan lain selama 3 hari. Karena direktur utama tidak ada, semua keputusan di rumah itu seharusnya datang dari mulut Pak Suroso. Namun, Pak Suroso tidak membuat keputusan apapun. Ia hanya berdiri di samping telepon, menunggu panggilan kembali dari kantor. 40 menit berlalu sejak telepon pertama sebelum akhirnya perintah untuk mendobrak pintu datang. Seorang tukang kebun mengambil linggis dari gudang. Atas perintah Pak Suroso, tukang kebun itu memasukkan linggis ke celah pintu. Suara kayu retak memecah kesunyian fajar. Grendel di bagian dalam terlepas, dan pintu pun terbuka keluar. Udara di dalam terasa hangat. Pemanas ruangan rupanya menyala sepanjang malam. Dan di tengah ruangan itu, di atas sofa, Sitra Lestari duduk. Usianya 30 tahun. Sampai 3 tahun yang lalu, ia adalah aktris yang wajahnya menghiasi layar kaca seluruh negeri. Sejak menikah dan pensiun, paviliun inilah yang menjadi seluruh dunianya. Sitra Lestari duduk di tengah sofa dengan lutut terkatup rapat. Punggungnya tegak lurus menempel pada sandaran, dan kedua tangannya diletakkan dengan rapi di atas lutut. Hanya kepalanya yang sedikit miring ke satu sisi. Ia tampak seperti orang yang sedang tertidur. Namun, ketika Big Inah memanggil namanya dan meletakkan tangan di bahunya, bahu itu sudah kaku seperti kayu. Big Inah langsung terduduk lemas di tempat. Pak Suroso tidak masuk ke dalam ruangan. Ia berhenti di ambang pintu dan mengamati seluruh isi ruangan dengan perlahan. Ruangan itu rapi secara tidak wajar. Tidak ada satupun barang yang terjatuh. Cangkir teh di atas meja berada di tempatnya. Buku-buku di rak juga tersusun rapi. Bahkan sandal yang dikenakan Citra pun terletak sejajar di bawah kakinya. Nampan makanan ringan yang semalam diletakkan Big Inah di depan pintu, kini berada di atas rak sepatu di dalam.
tanpa tersentuh sedikit pun. Di atas meja kaca, selembar kertas tergeletak. Tidak terlipat, tidak kusut, terbentang dengan rapi. Di atasnya tertulis beberapa kalimat pendek. Tulisannya tegak dan rapi, seolah ditarik dengan penggaris. Di sebelah kanan kertas itu, tepat di samping posisi tangan kanan Citra Lestari, sebuah pulpen tinta tergeletak. Tutupnya terbuka dan tintanya sudah mengering. Di karpet sofa ada bekas tekanan, bentuknya setengah lingkaran. Seolah-olah seseorang telah berlutut atau meletakkan sesuatu yang berat di sana untuk sesaat, lalu memindahkannya. Pagi itu, dari puluhan orang yang masuk ke rumah itu, hanya ada satu orang yang memperhatikan bekas itu dan mengabadikannya dalam sebuah foto. Di bagian belakang paviliun, pekerjaan perbaikan saluran air sudah berlangsung selama 4 hari. Cepi, salah seorang pekerja, seperti biasa tiba di gerbang belakang rumah pukul 6 pagi. Sambil menyandang tas peralatannya, ia berjalan memutari pagar dan terhenti saat melihat kerumunan orang di halaman. Ada sekitar 5 atau 6 orang berjas hitam berdiri, dan pintu paviliun tampak rusak dan terbuka. Cepi tidak bertanya kepada siapapun dan langsung berbalik pergi. Polisi baru tiba jauh setelah itu. 2 orang detektif dari Polres Jakarta Pusat datang. Keduanya berjalan sekitar 5 langkah ke dalam paviliun dan melihat sekeliling. Mereka melihat Citra Lestari yang duduk di sofa, melihat meja, lalu menoleh ke arah pintu masuk. Pemeriksaan TKP tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Seorang detektif menyentuh grendel pintu yang rusak. Grendel itu terlepas dalam keadaan terkunci dari dalam. Detektif lainnya mencoba mendorong setiap jendela. Ketiganya terkunci dari dalam. Kedua detektif itu mengeluarkan buku catatan mereka dan serempak menulis 2 kata, dugaan bunuh diri dan ruang tertutup. Tim identifikasi baru tiba 2 jam kemudian. Selama waktu itu, total ada 11 orang yang keluar masuk paviliun. Kepala pelayan, asisten rumah tangga, tukang kebun, dan staf dari kantor sekretariat. Tidak ada yang memakai sarung tangan, tidak ada yang mencatat jejak langkah mereka. Pukul 8 pagi itu, Humas Nusantara Group mengirimkan siaran pers ke media massa. Isinya mengabarkan berita kematian Citra Lestari, istri sang direktur utama. Di paragraf ketiga siaran pers itu, sudah tertulis kalimat, mendiang diketahui telah lama menderita depresi. Pada saat siaran pers itu sampai di tangan para wartawan, jenazah Citra Lestari bahkan belum dipindahkan dari sofa di paviliun. Siang di hari yang sama, sebuah jet pribadi milik Nusantara Group mendarat di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma. Pintu terbuka, dan Baskoro Wijoyo menjejakkan kakinya di tangga. Usianya 48 tahun, sudah 3 tahun memimpin Nusantara Group. Di bawah landasan, 8 kamera sudah bersiap. Saat menuruni separuh tangga, Baskoro memegang pegangan tangga. Lalu, lututnya tertekuk dan ia terduduk di tempat. 2 orang ajudan memegangi lengannya dari kedua sisi untuk membantunya berdiri. Baskoro menutupi wajahnya dengan telapak tangan dan tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Suara jepretan kamera tidak berhenti. Adegan itu menjadi berita utama di semua stasiun televisi malam itu. Di samping Baskoro Wijoyo, berdiri Haryo Wibisono, kepala sekretariatnya. Di tangan Haryo ada sebuah amplop dokumen. Di dalamnya terdapat daftar tamu hotel di Bali. Itu adalah daftar nama 32 petinggi perusahaan yang menginap bersamanya malam sebelumnya. Sambil meninggalkan landasan, Haryo membagikan salinan daftar itu kepada para wartawan. Ini terjadi bahkan sebelum polisi sempat menanyakan apapun kepada Baskoro. Bahkan sebelum detektif yang menangani kasus ini ditunjuk. Dokumen yang membuktikan alibi telah sampai ke media sebelum ke pihak penyidik. Sore itu, Haryo kembali ke kantor dan mengangkat telepon. Ia menelepon resepsionis hotel di Bali. Yang diminta Haryo bukanlah daftar tamu, melainkan daftar staf yang bertugas malam itu. Siapa, dari jam berapa sampai jam berapa, dan di posisi mana mereka berada, ia meminta daftar itu secara terpisah. Sementara itu, di kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat, seorang detektif muda sedang membuka amplop berisi foto-foto. Namanya Budi Santoso, seorang polisi baru yang baru 8 bulan ditugaskan. 2 seniornya yang pergi ke TKP telah kembali dengan catatan dugaan bunuh diri, jadi tugas Budi hanyalah merapikan berkas. Budi membolak-balik foto satu persatu. Citra Lestari duduk di sofa, kertas di atas meja, grendel pintu, jendela terkunci. Lalu, tangannya berhenti di satu foto. Foto pulpen tinta. Budi meletakkan foto itu di atas meja dan memandanginya lama. Pulpen itu terletak di sisi luar tangan kanan Citra. Jika ia meletakkannya setelah selesai menulis,
itu adalah posisi yang wajar. Jika ia seorang pengguna tangan kanan. Budi beralih ke foto berikutnya, foto karpet sofa. Bekas tekanan berbentuk setengah lingkaran terlihat jelas, seperti bekas seseorang yang berlutut lalu berdiri. Padahal, Citra ditemukan dalam posisi duduk di sofa. Budi mengambil pulpen dan melingkari kedua foto itu dengan tinta merah. Keesokan paginya, Budi Santoso membuat surat permohonan untuk membandingkan tulisan tangan di atas meja dan permohonan untuk mengambil kembali sidik jari di pulpen tinta. Surat permohonan itu naik ke meja Kasat Reskrim AKBP Hartono. 3 hari kemudian, surat itu kembali. Di sudut kanan atas, ada sebuah stempel. Di sampingnya, tertulis alasan penolakan. Penyelesaian cepat atas permintaan keluarga. Budi membawa surat itu dan mengetuk pintu ruang kasat. AKBP Hartono sedang berdiri di dekat jendela, merokok. Budi meletakkan 2 foto di atas mejanya. Hartono tidak melirik foto-foto itu. Ia mematikan rokoknya di asbak dan hanya memberi isyarat agar Budi keluar. AKBP Hartono itu telah 2 kali makan malam dengan staf dari Sekretariat Nusantara Group. Di ruang bawah tanah rumah sakit tempat jenazah disemayamkan, terjadi hal lain. Ibu Sumiati, ibu dari Citra Lestari, berdiri di depan jenazah putrinya. Ibu Sumiati adalah seorang wanita yang membesarkan seorang putri sendirian dengan bekerja sebagai buruh tani di sebuah desa di Jawa Tengah. 10 tahun yang lalu, putrinya itu menjadi aktris dan menggunakan gaji pertamanya untuk membiayai operasi lutut ibunya. Ibu Sumiati mengangkat tangan kanan putrinya. Ada bekas luka bakar lama di punggung tangannya. Luka yang didapatnya saat terjatuh di depan tungku di masa kecil. Sejak itu, Citra tidak pernah bisa menggunakan tangan kanannya dengan kuat. Ia makan dengan tangan kiri dan menulis pun dengan tangan kiri. Saat memberikan tanda tangan untuk penggemar di acara jumpa fans, ia selalu menggunakan tangan kiri. Ibu Sumiati menunjukkan punggung tangan itu kepada orang-orang sambil mengulang-ulang kalimat yang sama. Anak saya ini kidal. Seumur hidupnya dia menulis pakai tangan kiri. Suaranya serak. Ibu Sumiati memegang lengan baju seorang detektif di sebelahnya dan menunjuk lagi ke bekas luka itu. Detektif itu tidak mengeluarkan buku catatannya. Sebaliknya, ia memberi isyarat mata kepada detektif lain. Keduanya memegang lengan Ibu Sumiati dan membawanya ke ruang sebelah. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk dan berbicara tentang obat penenang. Ibu Sumiati duduk di ruangan itu selama 2 jam. Apa yang dikatakan Ibu Sumiati hari itu tidak pernah tercatat dimanapun. Ada satu orang lagi yang datang ke rumah duka. Riana, mantan manajer Citra Lestari. Riana adalah orang yang mendampingi Citra sejak debutnya hingga pensiun. Larut malam setelah para pelayat pulang, Riana mendekati seorang detektif yang berdiri di dekat pintu masuk rumah duka. Riana berkata dengan suara pelan, 2 bulan lalu, Citra menemui pengacara spesialis perceraian. Detektif itu menatap Riana sekali. Lalu, ia tetap mempertahankan posisinya bersandar di dinding. Ia tidak mengeluarkan buku catatan, juga tidak menanyakan nama. Riana mengulangi perkataannya sekali lagi, tetapi detektif itu hanya mengangguk sambil memandang ke arah lain. 3 hari kemudian, Riana menerima surat pemecatan dari agensinya. Alasannya tidak tertulis. Setelah itu, butuh 12 tahun sebelum nama Riana terdengar lagi di dunia hiburan. Autopsi dipercepat dan diminimalkan. Alasan tertulisnya adalah persetujuan keluarga. Orang yang menandatangani surat persetujuan itu bukan Ibu Sumiati, melainkan Baskoro Wijoyo. Secara hukum, surat yang ditandatangani oleh suami sah tidak ada masalah. Tidak ada yang menunjukkan surat itu kepada sang ibu. Sehari setelah pemakaman, Pak Suroso memanggil Bik Inah. Perintahnya adalah untuk membersihkan paviliun. Bik Inah membawa lap dan sapu lalu masuk ke paviliun. Sofa itu masih ada di tempatnya. Bik Inah memasukkan tangannya ke bawah sofa untuk menyapu debu. Saat itulah, sesuatu yang kecil dan keras tersangkut di ujung jarinya. Ia mengeluarkannya. Ternyata itu adalah potongan kuku manusia. Potongan yang patah dengan retakan vertikal di tengahnya. Di ujungnya, ada sesuatu yang belum kering menempel tipis. Saat Bik Inah meletakkannya di telapak tangan dan mengamatinya, terdengar suara orang dari arah pintu. Itu Pak Suroso. Tanpa berkata apa-apa, Pak Suroso mendekat dan melihat telapak tangan Bik Inah. Lalu, ia mengulurkan tangannya dan menyapu potongan itu ke telapak tangannya sendiri. Sebelum Bik Inah sempat berkata apa-apa, Pak Suroso lebih dulu membuka mulut. Lanjutkan saja bersih-bersihnya. Saat keluar dari ruangan, Pak Suroso mengambil kantong sampah. Ia membuka mulut kantong
dan memberi isyarat seolah-olah memasukkan sesuatu ke dalamnya. Big Ina melihat punggungnya, berpikir potongan kuku itu masuk ke dalam kantong. Namun, setelah berjalan beberapa langkah di koridor, Pak Suroso berhenti setelah memastikan tidak ada siapa-siapa. Ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Lalu, dengan hati-hati meletakkan potongan kuku yang ada di telapak tangannya ke atas sapu tangan itu. Ia melipat sapu tangan itu 4 kali dan memasukkannya ke saku dalam jasnya. Seminggu kemudian, Budi Santoso kembali mengunjungi paviliun. Ada 2 hal yang ingin ia pastikan, bekas tekanan di karpet dan bagian bawah sofa. Saat membuka pintu paviliun, Budi tertegun. Wallpapernya telah diganti baru. Karpetnya telah hilang, dan sofanya pun telah diganti seluruhnya. Saat keluar ke halaman, bahkan tanahnya pun telah ditimbun dengan yang baru. Budi meninggalkan rumah itu dan kembali ke kantor polisi. Dari laci mejanya, ia mengeluarkan 1 roll film. Film yang ia ambil sendiri dengan kameranya di TKP. Film yang belum ia serahkan ke tempat cuci cetak. Budi memasukkan film itu ke dalam amplop. Lalu, ia membuka loker pribadinya di sudut kantor dan menyelipkannya di bagian paling dalam, di bawah tumpukan pakaian. Pada saat itu, hanya Budi Santoso satu-satunya orang yang tahu keberadaan film itu. Bulan Februari tahun berikutnya, 3 bulan setelah kejadian, sebuah berkas diselesaikan, kematian karena bunuh diri. Dengan 6 kata itu, kematian Citra Lestari ditutup. Jaksa yang menandatangani berkas penutupan kasus itu mengundurkan diri pada musim panas tahun itu. Dan 4 bulan kemudian, ia menduduki posisi penasihat di tim hukum salah satu anak perusahaan Nusantara Group. Tidak ada yang mempermasalahkan penunjukan itu. Setiap tahun pada hari peringatan kematian putrinya, Ibu Sumiati berdiri di depan gerbang utama Polres Jakarta Pusat dengan poster kertas yang ia tulis sendiri. Tulisannya miring, tetapi isinya selalu sama. Putri saya kidal. Tahun pertama, beberapa wartawan datang. Mereka mengambil foto dan menanyakan beberapa patah kata, tapi tidak ada berita yang dimuat. Tahun kedua, 1 orang wartawan datang. Mulai tahun ketiga, tidak ada seorang pun yang datang. Orang-orang di sekitar berbisik setiap kali melihat Ibu Sumiati. Mereka menyebutnya wanita tua yang gila karena kematian putrinya. Petugas keamanan di kantor polisi setiap kali menarik lengan Ibu Sumiati dan mendorongnya keluar dari trotoar. Sambil terdorong, Ibu Sumiati tidak melepaskan posternya. Jika posternya sobek, ia akan pulang dan membuatnya lagi. Ibu Sumiati menjual sawahnya di desa di Jawa Tengah. Tanah miliknya yang ia peroleh dengan susah payah setelah seumur hidup bekerja sebagai buruh tani. Dengan uang itu, ia menyewa sebuah rumah petak di pinggiran Jakarta. Alasannya 1, agar lebih dekat dengan kantor polisi dan pengadilan. Di dalam rumah itu, 1 sisi dinding penuh dengan foto putrinya. Foto saat syuting drama, piala penghargaan, clipping koran, dan di tengah-tengahnya, selembar surat pendek yang ditulis putrinya dengan tangan kiri tertempel. Kertas bertuliskan, "Ibu, lututnya sudah tidak sakit lagi kan?" Setiap pagi, Ibu Sumiati duduk di depan dinding itu dan mengusap setiap foto putrinya dengan ujung jarinya. Pada saat yang sama, Baskoro Wijoyo berada di dunia yang berbeda. Nama sebagai direktur utama yang kehilangan istri ternyata memberinya kekuatan yang lebih besar dari yang diperkirakan. Musim semi itu, Baskoro mendirikan sebuah yayasan. Yayasan yang menggunakan nama istrinya. Sebuah program beasiswa untuk seniman muda. Media massa berlomba-lomba memberitakannya. Judul seperti pengusaha yang mengubah duka kehilangan istri menjadi seni terpampang di mana-mana. Setiap bulan November, sebuah konser amal diadakan. Baskoro Wijoyo selalu duduk di barisan paling depan, di tengah. Ketika alunan musik dimulai, ia menundukkan kepala. Di pertengahan acara, ia mengeluarkan sapu tangan dan menekan sudut matanya. Kamera tidak pernah melewatkan adegan itu. Tayangan itu menjadi materi langganan untuk siaran khusus akhir tahun selama lebih dari 10 tahun. Pernikahan keduanya dilangsungkan diam-diam 2 tahun setelah kejadian. Tidak ada pesta, dan beritanya pun hanya 1 baris singkat. Istri barunya membawa serta seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Orang-orang mengira itu adalah anak dari mantan suami wanita itu. Tidak ada satupun wartawan yang memeriksa kapan anak itu lahir. Itu adalah masa ketika Citra Lestari masih hidup. Bagi Budi Santoso, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Musim semi setelah kasus ditutup, surat mutasi datang untuknya ke sebuah pos polisi kecil di daerah pegunungan di Jawa Barat. Di surat mutasi itu, di kolom alasan tertulis, atas permintaan sendiri,
Budi Santoso tidak pernah menulis surat permintaan seperti itu. Ia mendatangi bagian personalia, tetapi petugas di sana bahkan tidak melihat kembali surat itu. Hanya ada jawaban bahwa semuanya sudah diputuskan. Saat mengemasi barang-barangnya, Budi membuka lokernya. Sambil mengeluarkan pakaian satu persatu, ia merogoh bagian paling dalam. Amplop berisi film itu masih ada di sana. Budi tidak memasukkan amplop itu ke dalam kardus pindahan. Ia memasukkannya ke saku dalam tasnya dan membawanya sendiri. Rumah dinas di pos polisi itu adalah bangunan tua dengan 2 kamar. Budi meletakkan amplop itu di rak paling atas di gudang, lalu ia menutupinya dengan selimut. Setelah itu, Budi pindah tugas 4 kali. Setiap kali pindah, barang bawaannya berkurang. Ia membuang buku-bukunya, juga perabotannya. Namun, hanya amplop itu yang selalu ia bawa sendiri di tangannya. Ia tidak pernah menyimpannya di bagasi mobil. Selalu ia letakkan di kursi penumpang saat mengemudi. Pada saat yang sama, kehidupan orang-orang yang ada di rumah mewah itu mengalir ke arah yang berbeda. Big Inah menerima sejumlah besar uang setelah kejadian itu, bersama ucapan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Jumlahnya adalah nominal yang belum pernah disentuh oleh Big Inah sebelumnya. Big Inah mengemasi barang-barangnya dan pulang ke kampung halamannya. Dengan uang itu, ia membayar biaya kuliah putranya. Putranya tidak tahu fakta itu. Ia hanya tahu bahwa itu adalah uang yang dikumpulkan ibunya setelah bekerja lama di Jakarta. Pak Suroso mendapat posisi sebagai direktur pengelola di salah satu anak perusahaan grup. Dari kepala pelayan menjadi direktur. Hari pengangkatannya adalah tepat 90 hari setelah ia menyapu potongan kuku dari telapak tangan Big Inah. Pak Suroso membeli sebuah rumah di pinggiran Jakarta. Dan di kamar utama rumah itu, ia meletakkan sebuah brankas. Ada 2 barang yang ia masukkan ke dalam brankas itu. Satu adalah potongan kuku yang terbungkus sapu tangan yang dilipat 4. Satunya lagi adalah sebuah amplop dokumen. Di dalam amplop itu ada salinan surat perjanjian yang dibuat pada tahun 1993 saat Baskoro Wijoyo dan Citra Lestari menikah. Pak Suroso membuka brankas itu sebulan sekali. Ia memeriksa isinya dan menutupnya kembali. Lalu, setiap hari raya, ia menjadi orang pertama yang datang bersilaturahmi ke kediaman direktur utama. Ia lebih sopan dari siapapun dan lebih pendiam dari siapapun. AKBP Hartono mengajukan pensiun dini 2 tahun sebelum masa jabatannya berakhir. Pada upacara perpisahannya, ia meninggalkan pesan kepada juniornya bahwa ia telah hidup sesuai prinsip seumur hidupnya. Dan sebulan kemudian, ia duduk di ruang direktur utama sebuah perusahaan keamanan, anak perusahaan Nusantara Group. Dari jendela kantornya, pemandangan kota Jakarta terlihat. Karyo, sang sopir, menjadi kepala pusat logistik di anak perusahaan lain. Seseorang yang selama 20 tahun hanya menyetiri mobil direktur utama. Tanggal promosi jabatannya adalah tepat sebulan setelah kasus ditutup. Karyo tidak tersenyum saat menerima promosi itu. Di acara syukuran, saat orang-orang mengangkat gelas untuk memberi selamat, Karyo menerima gelasnya tapi tidak menyentuhnya, dan ia pamit lebih dulu. Sejak hari itu, Karyo tidak pernah menyentuh alkohol lagi. Di rumah petak di pinggiran Jakarta, waktu mengalir dengan cara yang berbeda. Di bagian paling bawah lemari Ibu Sumiati, ada sebuah kotak paket berwarna kuning kecoklatan. Di permukaannya, tertulis alamat dengan tulisan tangan putrinya. Tulisan yang sedikit miring ke kiri. Tanggal stempel posnya adalah 11 November 1996, sehari sebelum putrinya meninggal. Paket itu tiba keesokan paginya setelah putrinya meninggal. Ibu Sumiati menerima kotak itu dan sempat merobeknya sedikit, lalu berhenti. Di dalamnya terlihat syal milik putrinya. Saat itu juga, Ibu Sumiati langsung menutup kotak itu dan mendorongnya ke bagian paling bawah lemari. Ia tidak sanggup mengeluarkan barang-barang peninggalan putrinya. Apalagi yang ada di dalam kotak itu selain syal. Ibu Sumiati tidak pernah tahu selama 12 tahun berikutnya. 12 tahun berlalu, hingga bulan April 2008. Dini hari terdengar suara gedebuk dari rumah petak itu. Tetangga sebelah mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Saat pintu didobrak, Ibu Sumiati ditemukan tergeletak di depan dinding. Dinding tempat foto-foto putrinya tertempel. Tangannya terulur ke arah foto. Ambulans tiba. Diagnosis dari rumah sakit adalah stroke. Ia menjalani operasi, tetapi pemulihannya lambat. Pada hari ketiga, dokter memanggil wali pasien ke koridor. Lalu dengan hati-hati mengatakan untuk bersiap-siap. Satu-satunya kerabat yang tersisa bagi Ibu Sumiati adalah seorang keponakan, Adi Nugraha. Ia adalah sepupu Citra Lestari,
tetapi masih kecil saat kejadian itu terjadi. Yang Adi ingat hanyalah ada banyak sekali orang di rumah duka. Adi pergi untuk membereskan rumah petak bibinya. Saat masuk ke dalam, Adi berdiri terpaku di depan pintu untuk waktu yang lama. Satu sisi dinding penuh dengan foto-foto sepupunya. Potongan koran telah menguning, dan selotip baru menempel di atas bekas selotip lama. Adi mulai dari lemari. Saat mengeluarkan pakaian dan memasukkannya ke dalam kardus, tangannya menyentuh bagian paling bawah. Ada sebuah kotak paket berwarna kuning. Tanggal stempel pos di permukaannya adalah 11 November 1996. Kotak yang tidak pernah dibuka siapapun selama 12 tahun. Adi meletakkan kotak itu di lantai dan membuka tutupnya. Di dalamnya, sehelai syal terlipat rapi. Warnanya sudah sangat pudar, tetapi lipatannya masih jelas. Adi mengangkat syal itu dengan kedua tangannya dan membentangkannya. Saat itu, selembar kertas terlipat 4 menyelinap dari sela-sela kain dan jatuh ke lantai. Adi mengambil kertas itu dan membukanya. Tulisannya sedikit miring ke kiri. Hanya beberapa baris pendek. "Ibu, tolong simpan syal ini baik-baik. Akhir-akhir ini aku tidak bisa tidur nyenyak. Jika sesuatu terjadi padaku, itu sama sekali bukan perbuatanku." Adi duduk di tempat itu dan membaca ulang surat itu berkali-kali. Ujung jarinya gemetar hingga kertas itu bergetar. Saat kertas itu dibalik, ada tulisan lain di belakangnya. Sebuah nomor telepon tertulis, dan di bawahnya ada 3 kata, salinan perjanjian. Adi tidak bisa tidur malam itu. Keesokan paginya, ia memasukkan surat itu ke dalam amplop dan pergi. Tempat pertama yang ia datangi adalah Polres Jakarta Pusat. Petugas di bagian pelayanan umum melirik surat itu dan mengarahkannya ke departemen terkait. Petugas yang berwenang memasukkan nomor kasus ke komputer dan melihat layar. Lalu ia mengangkat kepala. Ia berkata, kasus itu sudah ditutup. Sudah selesai 12 tahun yang lalu. Adi menyodorkan surat itu lagi, tetapi petugas itu mendorong amplopnya dengan tangan. Di kantor polisi kedua, jawaban yang sama ia terima. Di kantor polisi ketiga, laporannya bahkan tidak diterima sama sekali. Selama 2 hari, Adi berkeliling ke 3 tempat dan kembali ke rumah sakit. Saat ia duduk sambil memegang tangan bibinya, wali pasien di sebelah ranjangnya angkat bicara. Orang itu menceritakan tentang sebuah unit baru yang baru saja dibentuk. Sebuah tim di tingkat Polda yang hanya menangani kembali kasus-kasus lama. Keesokan paginya, Adi mendatangi tempat itu, sebuah ruangan di ujung lantai 3 gedung Polda Metro Jaya. Di kertas yang tertempel di sebelah pintu tertulis, Tim Khusus Kasus Lama, unit yang dibentuk pada bulan Maret tahun itu sebagai proyek percontohan. Anggotanya hanya 4 orang termasuk kepala tim. Syaratnya, jika tidak ada hasil dalam 6 bulan, tim itu akan dibubarkan. Saat Adi membuka pintu, seseorang yang duduk di dekat jendela mengangkat kepala. Itu Budi Santoso, detektif yang 12 tahun lalu terbuang ke pos polisi terpencil di Jawa Barat. Selama itu, ia telah pindah tugas 4 kali dan kini berusia pertengahan 40-an. Adi menyodorkan amplop itu. Budi mengeluarkan kertas di dalamnya dan membukanya. Tulisan singkat yang tidak butuh waktu 10 detik untuk dibaca. Setelah selesai membaca, Budi tidak berkata apa-apa. Ia meletakkan kertas itu di meja dan meratakannya perlahan dengan telapak tangannya. Lalu ia menatap Adi. Apakah yang menulis ini benar Citra Lestari? Adi mengangguk. Budi berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke jendela dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Sambil membelakangi Adi, ia bertanya, "Di mana ibu Anda sekarang?" Adi menyebutkan nama rumah sakit. Malam itu Budi tidak pulang ke rumah. Ia mengendarai mobilnya ke gudang pribadinya. Di rak paling atas, di bawah selimut, amplop itu masih ada di sana. Film yang tidak pernah ia cuci selama 12 tahun. Keesokan paginya, Budi meminta film itu untuk dicetak. Foto-fotonya keluar sore hari. Saat membuka amplop dan mengeluarkan lembar pertama, Budi tertegun. Pavilion itu masih dalam keadaan aslinya, sebelum direnovasi. Wallpaper yang belum diganti, sofa yang belum dipindahkan, halaman yang tanahnya belum diganti, dan bekas tekanan berbentuk setengah lingkaran di karpet sofa. Di lembar terakhir, ada foto pulpen tinta, pulpen yang tergeletak di sisi luar tangan kanan Citra Lestari. Budi Santoso membentangkan 39 lembar foto di atas mejanya. Lalu ia menyentuh 2 lingkaran merah yang ia buat dengan pulpen 12 tahun yang lalu dengan ujung jarinya. Tim segera meminta analisis ke laboratorium forensik Mabes Polri. Materi pembandingnya ada 2, foto surat wasiat dari TKP 12 tahun lalu dan surat asli yang ditemukan di dalam paket.
Analis yang menanganinya adalah Yudi Pratama, seorang ahli yang telah berkecimpung dalam analisis dokumen selama 20 tahun. Butuh waktu 3 minggu untuk mendapatkan balasan. Budi yang membuka amplop itu langsung membaca bagian kesimpulan. Kedua dokumen memiliki arah tekanan pena yang berlawanan dan titik awal goresan yang juga berlawanan. Tidak dapat dianggap sebagai tulisan tangan dari orang yang sama. Di bawahnya, ada pendapat tambahan dalam satu paragraf. Yudi menulis, tulisan pada dokumen yang ditemukan di TKP adalah bentuk tulisan yang alami dari seorang pengguna tangan kanan tanpa beban. Jejak getaran atau jeda yang pasti muncul jika seorang kidal mencoba meniru tulisan dengan tangan kanan tidak ditemukan sama sekali di dokumen ini. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Ibu Sumiati sambil memegang lengan baju detektif di ruang bawah tanah rumah sakit 12 tahun yang lalu. Kata-kata yang saat itu tidak tercatat, bahkan satu baris pun di bab, kini kembali dalam bentuk surat keterangan ahli. Budi mengambil surat keterangan itu dan memeriksa nomor telepon di balik surat dari paket. Nomor 12 tahun yang lalu, tentu saja tidak akan tersambung. Ia melacak kode area nomor itu untuk menemukan lokasi kantor pada saat itu dan mencari tahu pengacara yang menggunakan kantor tersebut. Pengacara itu sudah pensiun dan tinggal di luar kota. Ketika Budi menemuinya, pengacara itu mengeluarkan buku catatan konsultasi yang sudah usang dari gudangnya. Ada catatan 2 kali konsultasi pada bulan September dan Oktober 1996. Di kolom nama klien tertulis 3 kata, Citra Lestari. Di kolom ringkasan isi konsultasi, tertulis kata perceraian dan pembagian harta gonogini berdampingan. Budi menyalin catatan itu dan kembali ke Jakarta. Laporan pembukaan kembali penyelidikan dibuat pada minggu berikutnya. Setelah mendapat persetujuan dari Kapolda, berkas itu naik ke atas. Tepat pada saat berkas itu sedang menaiki jenjang birokrasi, telepon di ruang divisi hukum Nusantara Group berdering. Siapa yang menelepon dan dari instansi mana tidak pernah teridentifikasi hingga akhir. Namun, percakapan itu tidak berlangsung lebih dari 3 menit. Kepala divisi hukum yang meletakkan gagang telepon langsung berjalan naik ke ruang sekretariat. Sejak hari itu, semua percakapan telepon di kantor tim khusus kasus lama mulai direkam. Bulan Juni 2008, sebulan setelah penyelidikan ulang dimulai, tim kuasa hukum untuk Baskoro Wijoyo dibentuk. Itu adalah firma hukum terbesar di negeri ini dengan 9 pengacara ternama, termasuk 2 mantan jaksa agung muda dan 3 mantan hakim. Hal pertama yang mereka lakukan bukanlah persiapan pembelaan, melainkan memastikan di mana keberadaan surat wasiat asli dari 12 tahun yang lalu. Hasilnya keluar dalam 3 hari. Surat asli itu tidak ada. Telah dimusnahkan bersamaan dengan penutupan kasus pada tahun 1997. Budi Santoso memeriksa sendiri buku catatan pemusnahan barang bukti. Di kolom tanda tangan, tertulis satu nama, AKBP Hartono, Kasat Reskrim saat itu. Tapi tanggal pemusnahan yang tertera di buku catatan itu aneh. 3 hari lebih cepat dari tanggal penutupan kasus. Barang bukti kunci dari kasus yang bahkan belum selesai sudah hilang sebelum stempel penutupan kasus dibubuhkan. Budi menyalin buku catatan itu dan memasukkannya ke dalam map. Tim kuasa hukum segera mengajukan nota keberatan. Isinya sederhana. Selama dokumen asli tidak ada, kekuatan hukum dari analisis tulisan tangan yang hanya berdasarkan foto dan salinan tidak dapat diakui. Media bergerak dalam sehari. Keesokan paginya, judul di koran berbunyi, penyelidikan gegabah yang hanya bersandar pada selembar foto 12 tahun lalu. Dalam artikel itu, ada juga ungkapan bahwa tim investigasi terbawa oleh emosi keluarga korban. Pagi itu, Budi Santoso mendatangi Hartono. Gedung perusahaan keamanan itu berada di tepi jalan utama. Ruang direktur utama berada di lantai 15. Budi menunjukkan identitasnya dan meminta untuk bertemu. Sekretarisnya meminta untuk menunggu sebentar, lalu kembali 5 menit kemudian dan berkata tidak ada jadwal. Budi datang lagi keesokan harinya. Jawaban yang sama ia terima. Saat meninggalkan lobi untuk kedua kalinya, Budi melirik ke arah lift. Di antara celah pintu yang menutup, terlihat punggung Hartono. Orang yang sama yang mematikan rokok di ruangannya 12 tahun yang lalu. Hartono tidak menoleh ke belakang. Sementara itu di dalam Polda Metro Jaya, waktu terus berjalan. Tim khusus kasus lama adalah unit percontohan. Syaratnya adalah dievaluasi kinerjanya setelah 6 bulan untuk menentukan kelanjutannya. Waktu yang tersisa tinggal 3 bulan. Sebuah surat edaran turun dari atasan. Isinya adalah bahwa tidak ada penambahan personel yang bisa dialokasikan untuk penyelidikan ulang yang hasilnya belum jelas. Kalimatnya sopan,
tetapi artinya jelas. Itu adalah pemberitahuan bahwa jika tidak ada hasil dalam 3 bulan, tim itu akan dibubarkan. Budi membaca surat itu dan menempelkannya di dinding, di sebelah foto-foto. Tim memutuskan untuk mengubah arah. Tidak ada gunanya terus berpegang pada kertas yang sudah hilang, yang tersisa adalah alibi. Ada 32 orang yang menginap di hotel golf di Bali pada malam kejadian. Tim mulai memeriksa kembali daftar nama itu dari awal. Pekerjaannya lambat. Daftar nama 12 tahun yang lalu. 9 orang sudah meninggal. Orang-orang yang berhasil dihubungi pun. Sebagian besar ingatannya sudah kabur. Apa yang mereka bicarakan malam itu? Jam berapa mereka berpisah? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Hampir sebulan tidak ada hasil. Lalu mereka mulai memeriksa dari sisi staf, bukan tamu. Mereka menemukan catatan kerja orang-orang yang bekerja di lapangan golf itu. Di antaranya, ada seorang kedi paruh waktu bernama Dadang. Dadang sekarang memiliki sebuah tempat cuci mobil kecil di Bekasi. Ketika Budi menemuinya, Dadang awalnya berkata tidak ingat. Bagaimana bisa ingat kejadian 12 tahun yang lalu, katanya. Ketika Budi menunjukkan tanggal dan daftar tamu hari itu, tangan Dadang berhenti bergerak. Sambil mengelap tangannya dengan handuk, Dadang berkata, hari itu saya ingat. Beberapa hari sebelumnya sudah heboh karena para direktur mau datang. Ada 2 hal yang Dadang ingat. Pertama adalah koridor. Bangunan villa tempat para direktur menginap hanya memiliki beberapa kamar. Petugas malam harus duduk di ruang tunggu di ujung koridor. Dadang berkata bahwa dari jam 11 malam sampai sekitar jam 2.30 pagi, tidak ada seorang pun yang melewati koridor itu. Apakah mereka di dalam kamar atau di luar, ia tidak tahu, tetapi koridor itu benar-benar kosong. Yang kedua adalah suara. Dadang berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dini hari itu, ada suara helikopter. Di bukit belakang sana, Budi bertanya balik, apakah biasa ada helikopter datang ke lapangan golf? Dadang menggeleng. Siang hari kadang-kadang ada, tetapi tidak pernah dini hari. Suaranya sangat keras, sehingga ia melihat keluar jendela, tetapi tidak terlihat karena terhalang bukit. Budi langsung meminta kesaksian resmi di tempat. Dadang meminta waktu beberapa hari. Alasannya, pekerjaan di tempat cuci mobil sedang sibuk. Budi memberikan kartu namanya dan pergi. Dan 3 hari kemudian, ketika ia menelepon, nomor Dadang sudah tidak aktif. Ketika ia kembali ke tempat cuci mobil, pintunya tertutup. Pengumuman disewakan tertempel di pintu kaca. Kesaksian Dadang menguap di udara tanpa sempat tercatat dalam 1 lembar pun BAP. Namun, Budi tidak melepaskan satu kata yang ditinggalkannya, kata helikopter. Sejak hari itu, Budi mulai menelusuri data penerbangan. Helikopter sipil tidak bisa terbang dan mendarat sembarangan. Harus melapor dan mendapat izin dari menara kontrol. Dan catatan itu tersimpan di bandara. Masalahnya adalah, apakah catatan itu masih ada setelah 12 tahun? Budi menanyakan tentang peraturan penyimpanan dokumen di otoritas penerbangan. Butuh 10 hari untuk mendapatkan balasan. Saat membaca balasan itu, Budi perlahan berdiri dari kursinya. Catatan menara kontrol adalah dokumen negara. Masa penyimpanannya adalah 30 tahun. Nusantara Group bisa saja menghilangkan catatan penerbangan helikopter milik mereka. Dan memang catatan itu tidak ada lagi. Catatan perawatan, catatan penugasan, semuanya sudah lenyap. Tapi catatan dari menara kontrol Bandara Halim Perdana Kusuma adalah masalah lain. Itu bukan dokumen perusahaan. Direktur utama, firma hukum, atau direktur perusahaan keamanan pun tidak bisa menyentuhnya. Catatan itu masih ada di sana. Malam itu, Budi Santoso mengisi formulir permohonan akses dokumen. Pada saat yang sama, Budi menemukan satu orang lagi, Big Inah, sang asisten rumah tangga. Big Inah tinggal sendirian di kampung halamannya. Putranya bekerja di Jakarta. Saat Budi memasuki halaman rumahnya, Big Inah sedang duduk di teras, memilah kacang. Budi memperkenalkan diri dan menyebut nama Citra Lestari. Tangan Big Inah berhenti. Sebutir kacang menggelinding dari sela-sela jarinya. Big Inah tidak berkata apa-apa. Budi juga tidak mendesak dan duduk di ujung teras. 20 menit berlalu, Big Inah menyingkirkan tampah kacangnya. Lalu, untuk pertama kalinya, ia membuka mulut. Di bawah sofa, ada kuku. Big Inah menggambarkannya dengan isyarat tangan, potongan yang retak vertikal di tengahnya. Di ujungnya ada sesuatu yang menempel tipis. Lalu ia bercerita tentang karpet. Ada bekas tekanan di dekat sofa dan bentuknya setengah lingkaran. Budi tidak mengeluarkan buku catatannya. Ia hanya mendengarkan. Terakhir, Big Inah berkata, itu diambil sama Pak Suroso.
disapu begitu saja dari telapak tangan saya. Big Ina berkata, ia mengira kuku itu masuk ke kantong sampah. Budi meminta kesaksian resmi. Big Ina ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Ia berjanji akan datang ke Jakarta pada hari Senin minggu depan. Budi mengeluarkan buku catatannya dan menulis tanggal itu. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, kasus ini mulai terbuka. Malam itu, saat Budi kembali ke Jakarta, di gang di bawah jendela gedung Polda, sebuah sedan hitam terparkir. Mesinnya menyala dan plat nomornya ditutupi kertas. Mobil itu tidak beranjak dari sana selama 2 jam. Senin pagi yang dijanjikan tiba. Budi sudah berada di kantor sejak pukul 8. Ruang interogasi sudah disiapkan dan peralatan rekam juga sudah diperiksa. Di atas meja, selembar kertas berisi daftar pertanyaan tergeletak. Pukul 9 lewat, pukul 10 lewat. Big Ina tidak datang. Pukul 11 lewat, Budi menelepon. Nada sambung terdengar tetapi tidak diangkat. Pukul 12, ia menelepon lagi. Tetap tidak diangkat. Pukul 1 lewat sedikit, sebuah telepon masuk. Nomor Big Ina. Budi mengangkat gagang telepon. Dari seberang, tidak ada suara untuk waktu yang lama. Hanya terdengar suara napas. Lalu Big Ina berkata, "Saya tidak melihat apa-apa." Sebelum Budi sempat berkata apa-apa, Big Ina berkata lagi, "Saya tidak pernah lihat kuku atau apapun. Hari itu saya cuma bersih-bersih." Telepon langsung ditutup. Budi meletakkan gagang telepon dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Ia melipat kertas berisi daftar pertanyaan di atas meja dan memasukkannya ke laci. 3 hari kemudian, alasannya terungkap. Saat memeriksa rekening putra Big Ina, ditemukan dana masuk sebesar 80 juta rupiah pada akhir pekan. Pengirimnya bukan perorangan, melainkan atas nama perusahaan keamanan anak perusahaan Nusantara Group. Direktur utamanya adalah Hartono. 12 tahun yang lalu, itu adalah uang kuliah putranya. Kali ini, itu adalah uang untuk membeli rumah putranya. Keheningan Big Ina dijual dengan harga yang sama 2 kali. Tim investigasi segera melacak aliran dana. Prosedur untuk memastikan dari mana uang itu berasal dan siapa yang memerintahkannya dari atas. Surat permintaan dokumen dikirim dan balasan datang 4 hari kemudian. Rekening yang bersangkutan sudah ditutup. Orang yang menyetujuinya adalah Direktur Utama, Hartono. Mengenai dokumen akuntansi terkait, jawaban yang diterima adalah, terjadi kebakaran di gudang, tempat penyimpanan dokumen, sehingga semuanya musnah. Budi membaca balasan itu dan langsung memeriksa ke Dinas Pemadam Kebakaran. Catatan laporan kebakaran memang ada, tapi tidak ada catatan pengerahan armada. Laporan diterima, tetapi tidak ada jejak mobil pemadam kebakaran yang berangkat. Budi juga memeriksa kontrak sewa gudang itu. Kontraknya sudah berakhir 2 hari sebelum tanggal kebakaran yang dilaporkan. Kebakaran terjadi di gudang kosong yang tidak digunakan siapapun, mobil pemadam kebakaran tidak datang, dan hanya dokumen yang hilang. Pada minggu yang sama, berita lain masuk. Keberadaan Dadang, kedi yang menghilang setelah menutup tempat cuci mobilnya, berhasil dilacak. Ada catatan keberangkatannya ke luar negeri, ke salah satu negara di Asia Tenggara. Tanggal keberangkatannya adalah 4 hari setelah Budi memberikan kartu namanya. Saat riwayat pembayaran tiket pesawat diperiksa, nama pembayarnya muncul, bukan Dadang sendiri, melainkan seorang staf dari Sekretariat Nusantara Group. 2 orang saksi kunci menghilang begitu saja. 1 orang dibayar untuk tutup mulut, 1 lagi didorong ke luar negeri. Dan tim kuasa hukum mulai bergerak. Pertama adalah permohonan yurisdiksi. Argumennya adalah tidak ada dasar bagi tim khusus kasus lama Polda untuk menangani kasus ini. Butuh waktu 2 minggu untuk surat menyurat dan keluarnya keputusan. Permohonan ini ditolak, tapi dalam proses itu, 2 minggu hilang. Kedua adalah permohonan penolakan saksi ahli. Argumennya adalah Yudi Pratama, analis dokumen, tidak adil, dasarnya lemah, tetapi prosedur adalah prosedur. Butuh waktu 3 minggu untuk sidang. Permohonan ini juga tidak diterima, tapi 3 minggu lagi hilang. Ketiga adalah permintaan analisis ulang tulisan tangan. Permintaan agar dianalisis kembali oleh institusi lain. Butuh waktu 2 minggu hingga hasil analisis ulang keluar. Hasilnya sama persis dengan yang pertama. Kesimpulannya, kedua dokumen ditulis oleh orang yang berbeda. Tim kuasa hukum mengajukan ketiga hal ini secara berurutan dengan jeda 3 hari. Begitu satu selesai, yang berikutnya masuk. Setiap kali, tim investigasi harus menyiapkan dokumen, menulis jawaban,
dan menunggu sidang. Setiap prosedur memakan waktu 2 hingga 3 minggu. Yang mereka incar bukanlah kemenangan, melainkan waktu. Tim khusus kasus lama adalah unit percontohan. Syaratnya, jika tidak ada hasil dalam 6 bulan, tim itu akan dibubarkan. Di sebelah surat edaran yang tertempel di dinding, Budi menempelkan kalender. Dan setiap hari berlalu, ia mencoret tanggalnya dengan garis miring. Semakin banyak garis miring, semakin sedikit kolom yang tersisa. Serangan keempat sedikit berbeda. Tim kuasa hukum mulai mempermasalahkan film milik Budi sendiri. Argumennya begini, film itu selama 12 tahun disimpan secara pribadi oleh satu orang, bukan di ruang penyimpanan barang bukti polisi. Kalau begitu, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa foto itu benar-benar diambil pada tahun 1996. Kemungkinan bahwa itu adalah materi yang dibuat baru-baru ini tidak bisa dikesampingkan. Film yang dijaga Budi selama 12 tahun justru menjadi pedang yang menusuknya. Tim investigasi selama 3 hari tidak menemukan jalan keluar. Seorang penyelidik junior sambil memegang wadah film kosong dan memutarnya berkata, "Pak, ini ada nomornya di samping, di tepi film. Ada nomor yang dicetak oleh pabrikan. Nomor yang berbeda untuk setiap unit produksi. Tim membawa nomor itu dan meminta pabrikan untuk membandingkannya. Balasan datang seminggu kemudian. Film dengan nomor itu adalah stok yang diedarkan di dalam negeri pada bulan September 1996. Produk yang sudah habis terjual pada akhir tahun itu. Tidak mungkin mendapatkan film itu 2 tahun kemudian untuk mengambil foto. Masalah waktu pengambilan gambar pun selesai. Namun, selama 2 bulan bertahan itu, 2 anggota tim mendapat perintah untuk kembali ke unit asal mereka. Alasannya, tidak bisa menahan personel di unit yang tidak menunjukkan hasil. Salah satu anggota tim yang mengemasi barang-barangnya berhenti di depan pintu. Ia menoleh sekali ke arah Budi, tetapi tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi. Hanya tersisa 2 orang di kantor. Bulan November tahun itu tiba. Baskoro Wijoyo menaikkan donasi yayasannya 2 kali lipat dan menggelar konser amal lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tempatnya pun dipindahkan ke gedung konser yang lebih besar. Di atas panggung, lagu tema dari karya paling terkenal Citra Lestari dimainkan. Lagu yang 12 tahun lalu dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di barisan paling depan, duduk Baskoro Wijoyo dan istrinya. Di sebelahnya, duduk putranya yang berusia 17 tahun. Mereka bertiga duduk berdampingan mendengarkan alunan musik. Saat musik mencapai puncaknya, kamera menyorot Baskoro. Baskoro mengeluarkan sapu tangan dan menekan sudut matanya. Adegan itu sedang disiarkan di televisi. Di televisi ruang rawat inap rumah sakit, tayangan yang sama sedang diputar. Ibu Sumiati terbaring di tempat tidur, menonton tayangan itu. Ia tidak bisa bicara, jari-jarinya pun sulit digerakkan. Di layar, saat Baskoro mengeluarkan sapu tangan, tubuh bagian atas Ibu Sumiati terangkat dari tempat tidur. Selang infus di lengannya tercabut dan jarumnya terlepas. Ibu Sumiati tanpa menyadarinya memegang pagar tempat tidur. Lalu saat mencoba bangkit, ia jatuh ke lantai. Seorang perawat berlari masuk. Ibu Sumiati dalam posisi telungkup di lantai menatap ke arah televisi. Darah mengalir dari punggung tangannya, tetapi ia tidak menarik lengannya. Perawat mematikan televisi. Baru saat itulah Ibu Sumiati meletakkan kepalanya di lantai. Pada saat yang sama, lampu di ruang ujung lantai 3 gedung Polda masih menyala. 2 orang yang tersisa memutuskan untuk membaca ulang catatan kasus dari awal, berkas setebal 12 tahun. Catatan investigasi awal, dokumen terkait autopsi, laporan penutupan kasus, buku catatan barang bukti. Budi memilih bagian foto untuk dirinya. Ia mengosongkan satu sisi dinding dan menempelkan ke 39 lembar foto itu, mulai dari pemandangan TKP, sofa, meja, jendela, pintu masuk, hingga halaman secara berurutan. Budi meletakkan kursi di depannya dan duduk. Malam pertama, tidak ada yang muncul. Malam kedua, sama saja. Malam ketiga, Budi mengubah urutan foto. Ia menyusunnya kembali berdasarkan lokasi, bukan urutan waktu. Mulai dari pintu masuk, bergerak ke dalam ruangan. Tetap tidak ada hasil. Pukul 3 dini hari pada hari keempat. Budi bangkit untuk membuat kopi dan melewati dinding. Langkahnya terhenti. Itu adalah foto grendel pintu. Grendel yang terlepas saat pintu didobrak 12 tahun lalu, terkunci dari dalam. Benda yang menjadi dasar dari 2 kata ruang tertutup. Dan karena itu pula, benda yang tidak pernah dilihat kembali oleh siapapun.
Budi mencopot foto itu dari dinding dan membawanya ke meja. Ia menyalakan lampu dan meletakkan kaca pembesar di atasnya. Di papan kayu di bawah grendel ada bekas goresan, 3 garis tipis. Goresan yang terbentuk karena catnya terkelupas. Goresan yang tidak pernah dilihat siapapun selama 12 tahun. Goresan itu sudah ada di foto sejak awal. Hanya saja, tidak ada yang pernah memperbesarnya. Budi memiringkan kaca pembesar sedikit lagi. Arah goresan semuanya sama. Bukan dari dalam, semuanya mengarah keluar pintu. Budi meletakkan kaca pembesar, lalu ia duduk di kursi dan menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Di kalender, masih ada beberapa kolom yang belum dicoret. Pukul 9 pagi itu, Budi menyerahkan foto itu ke loket penerimaan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Di kolom keterangan, tertulis satu baris dengan tinta merah, diambil pada 12 November 1996. 10 hari kemudian, hasil analisis dari Lab 4 tiba. Yang membuka amplop adalah penyelidik junior. Saat membaca bagian kesimpulan, ia memanggil Budi. Isinya begini. 3 garis goresan yang terlihat pada foto bukanlah bentuk yang timbul saat mengoperasikan grendel dari dalam ruangan. Bentuk ini cocok dengan jejak yang tertinggal saat menarik grendel dari luar dengan menggunakan benda logam tipis. 2 kata yang menopang kasus ini selama 12 tahun telah runtuh. 2 kata ruang tertutup. Pintu itu tidak dikunci dari dalam. Seseorang menguncinya dari luar. Budi membawa hasil analisis itu dan langsung turun ke gudang barang bukti. Sebagian besar barang bukti dari kasus 12 tahun lalu telah dimusnahkan. Kertas di atas meja, karpet, sofa, semuanya tidak ada. Tapi di sudut gudang, sebuah kotak masih tersisa. Kotak yang terlewat dari daftar dan terabaikan. Di dalamnya, ada pulpen tinta, benda yang sama yang dilingkari Budi dengan tinta merah. Tidak ada yang pernah menganalisisnya, dan tidak ada yang memusnahkannya. Benda itu hanya terlupakan begitu saja. Budi mengajukan pulpen itu untuk dianalisis ulang. Pada tahun 1996, belum ada teknologi untuk mengangkat sidik jari dari permukaan yang terkontaminasi tinta. Dalam 12 tahun, teknologi itu telah muncul. Butuh 10 hari hingga hasil analisis keluar. 2 sidik jari ditemukan di bagian tengah badan pulpen. 1 sidik jari terlalu rusak untuk diidentifikasi. Sisanya jelas, sidik jari itu bukan milik Citra Lestari. Hasil perbandingan cocok dengan milik Baskoro Wijoyo. Budi meletakkan hasil itu di meja dan memandanginya lama. Kertas yang disebut surat wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang alami dari seorang pengguna tangan kanan. Dan dari pulpen yang digunakan untuk menulisnya, ditemukan sidik jari suaminya. Dokumen yang dijadikan dasar bunuh diri, kini menjadi bukti tandingan yang paling kuat. Pada minggu yang sama, satu lagi tiba. Salinan catatan menara kontrol Bandara Halim Perdana Kusuma. 2 bulan setelah permohonan akses diajukan. Budi membolak-balik catatan dari tanggal 11 November 1996. Pukul 23. 40 berangkat dari Bali. Keesokan harinya pukul 02.20 kembali ke Bali. Jejak penerbangan satu helikopter sipil terekam dengan jelas. Nomor registrasi pesawatnya tercatat. Saat dilacak, itu adalah pesawat milik anak perusahaan Nusantara Group. Perusahaan telah menghilangkan catatan penerbangan mereka. Catatan perawatan, catatan penugasan, tidak ada yang tersisa. Tapi catatan menara kontrol adalah dokumen negara. Masa penyimpanannya 30 tahun. Tidak berada di tempat yang bisa dijangkau oleh perusahaan. Satu kata yang dilontarkan Dadang di halaman tempat cuci mobilnya kembali dalam bentuk dokumen setelah 2 bulan. Tim investigasi memanggil Karyo. Karyo, kepala pusat logistik, duduk di ruang interogasi dan tidak membuka mulut selama 3 hari. Ia hanya menggelengkan kepala saat ditanya. Ia juga hampir tidak makan. Pagi hari keempat, Budi masuk ke ruang interogasi dan meletakkan 2 lembar dokumen berdampingan di atas meja. Di sebelah kiri adalah catatan menara kontrol. 11 November 1996, pukul 23.40, dan 12 November, pukul 02.20. Di sebelah kanan adalah catatan personalia Karyo, promosi jabatan yang keluar sebulan setelah kasus ditutup. Karyo melihat kedua lembar itu bergantian. Tangannya mulai sedikit gemetar di atas meja, lalu ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Kalimat pertama yang diucapkan Karyo adalah, "Saya sudah mengabdi selama 20 tahun. Isi kesaksian Karyo hari itu adalah sebagai berikut. Malam itu, ia membawa direktur utama dengan helikopter ke Jakarta.
Di bandara, mereka berganti ke mobil yang ia kendarai. Ia memarkir mobil di jalan belakang rumah, di Menteng sekitar pukul 1 dini hari. Karyo tidak turun dari mobil. Direktur utama masuk sendirian melalui pintu samping. Karyo menunggu di dalam mobil selama 40 menit. Mesin dimatikan. Lampu kabin juga dimatikan agar tidak ada cahaya yang bocor. Direktur utama keluar sekitar 40 menit kemudian. Saat itu, ada bekas cakaran di punggung tangannya. Direktur utama tidak masuk ke mobil, tetapi memanggil Karyo dan memerintahkannya untuk mengunci pintu depan paviliun. Kawatnya diberikan oleh direktur utama. Karyo pergi ke depan paviliun. Ia memasukkan kawat melalui celah pintu untuk mengaitkan grendel di dalam. Beberapa kali gagal, baru berhasil pada percobaan ketiga. Saat itulah kawat menggores papan kayu di bawah grendel. Karyo kembali ke mobil. Keduanya pergi ke Halim, dan helikopter mendarat di Bali pada pukul 02,20. Sisa kawatnya ia buang ke sungai dari atas jembatan tol keesokan sorenya. Setelah kesaksian selesai, Karyo tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Sekitar waktu itu, sebuah telepon masuk ke kantor tim investigasi. Cepi, pekerja yang memperbaiki saluran air. Ia mengaku melihat berita penyelidikan ulang di koran. Cepi berkata bahwa pada pukul 6 pagi hari itu, saat ia masuk melalui gerbang belakang, ia melihat sebuah sedan hitam terparkir di tempat teduh di bawah pagar dengan mesin mati. Ia mengira itu mobil proyek dan mendekat, tetapi karena ada orang di dalamnya, ia hanya lewat begitu saja. Selama 12 tahun, tidak ada yang bertanya kepada Cepi. Ia sudah tahu sejak awal. Tim investigasi selanjutnya menargetkan Pak Suroso. Budi mencetak catatan personalia Pak Suroso. Ia memeriksa tanggal pengangkatan sebagai direktur pengelola anak perusahaan dan membandingkannya dengan kesaksian Big Ina. Itu adalah tanggal saat ia mengambil potongan kuku. Jarak antara kedua tanggal itu adalah 90 hari. Tim investigasi mengirimkan surat pemberitahuan ke kediaman Pak Suroso bahwa ia akan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menghilangkan barang bukti. Keesokan paginya setelah surat itu tiba, Pak Suroso datang sendiri ke kantor tim investigasi. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Ia mengenakan setelan jas dan di tangannya ada sebuah amplop dokumen dan sebuah benda kecil. Pak Suroso meletakkan kedua benda itu di atas meja. Pertama adalah sapu tangan, terlipat 4 kali. Budi membukanya. Di dalamnya ada potongan kuku, potongan dengan retakan vertikal di tengahnya. Benda yang sama, yang ditemukan di bawah sofa paviliun 12 tahun yang lalu. Budi menatap Pak Suroso. Pak Suroso berkata, beliau menyuruh saya membuangnya. Dan saya bilang, sudah saya buang. Kuku itu segera dianalisis. Hasil awal keluar dalam 2 hari. Dari bagian dalam bawah kuku, ditemukan jaringan kulit manusia, bukan milik Citra Lestari, milik seorang pria. Hasil tes DNA cocok dengan Baskoro Wijoyo. 12 tahun yang lalu, di ruangan itu, Citra Lestari melawan. Ia mencengkeram dan bertahan sampai kukunya patah. Alasan mengapa tidak ada yang tahu fakta itu hanya satu, karena bukti itu dibuang bersama dengan alat kebersihan. Di dalam amplop dokumen yang diserahkan Pak Suroso, ada 2 hal. Satu adalah salinan surat perjanjian pembagian harta yang dibuat saat pernikahan pada tahun 1993. Satunya lagi adalah dokumen terkait kelahiran seorang anak pada tahun 1994. Anak yang dibawa oleh istri barunya saat menikah lagi. Budi bertanya, mengapa Anda menyimpannya selama 12 tahun? Pak Suroso menatap keluar jendela sejenak, lalu menjawab, karena suatu hari nanti akan tiba saatnya saya tidak dibutuhkan lagi. Dalam surat perjanjian itu ada satu klausul, jika pernikahan berakhir, pihak yang bersalah harus menyerahkan seluruh sahamnya kepada pasangannya. Saham yang dimiliki Baskoro Wijoyo adalah kunci untuk mengendalikan seluruh grup perusahaan. Jika saham itu berpindah tangan, posisi direktur utama juga akan ikut berpindah. Jika gugatan cerai dimulai, 2 hal akan muncul bersamaan di pengadilan. Selembar surat perjanjian dan seorang anak. Citra Lestari pertama kali bertemu pengacara spesialis perceraian pada September 1996. Kejadian itu terjadi pada bulan November tahun itu. Jaraknya hanya 2 bulan. Awal Desember, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Baskoro Wijoyo ditangkap di tempat parkir bawah tanah kediamannya saat ia turun dari mobil dan berjalan menuju lift. Selama petugas membacakan surat perintah, Baskoro tidak berkata apa-apa. Wajah yang selama 12 tahun tidak pernah goyah di depan kamera.
Borgol dipasangkan di pergelangan tangannya. Saat itu, lutut Baskoro tertekuk. Dua orang petugas memegangi lengannya dari kedua sisi. Posisi yang sama persis dengan di landasan pacu Halim 12 tahun yang lalu. Hanya saja, saat itu ada 8 kamera, dan kali ini tidak ada siapa-siapa di parkiran bawah tanah. Malam sebelum sidang vonis pada bulan April tahun berikutnya, di koridor rumah sakit, dokter memanggil Adi Nugraha. Tekanan darah bibinya terus menurun sejak sore. Dokter tidak menyebutkan angka, hanya dengan hati-hati mengatakan bahwa mungkin tidak akan melewati malam ini. Adi kembali ke ruang rawat. Ibu Sumiati memejamkan mata. Napasnya dangkal dan jedanya panjang. Adi mengeluarkan syal dari tasnya. Syal yang sama dari kotak paket 12 tahun yang lalu. Warnanya sudah pudar, tetapi lipatannya masih jelas. Adi membuka tangan bibinya dan meletakkan syal itu di atasnya. Jari-jarinya perlahan-lahan menggenggam, tidak bisa menggenggam erat, tetapi juga tidak melepaskannya. Adi menyalakan televisi di kamar dan mengganti salurannya ke siaran langsung dari pengadilan. Keesokan paginya, di tangga depan gedung pengadilan, orang-orang sudah berbaris sejak subuh. Tiket masuk untuk umum habis pada pukul 8 pagi. Di barisan pertama kursi pengunjung, seorang wanita duduk, Riana, orang yang 12 tahun lalu di rumah duka, menceritakan tentang pengacara perceraian kepada detektif dan dipecat 3 hari kemudian. Orang yang namanya hilang dari dunia hiburan setelah itu. Riana duduk dan meletakkan tangannya di kursi di sebelahnya. Kursi itu kosong. Tidak ada yang duduk dan Riana juga tidak menyingkirkan tangannya. Baskoro Wijoyo masuk ke ruang sidang. Bukan lagi sosok yang terlihat di foto-foto koran selama 12 tahun. Rambutnya dipotong pendek dan bahunya membungkuk ke depan. Sambil duduk di kursi terdakwa, ia melirik sekali ke arah kursi pengunjung dan langsung menundukkan kepala. Penyampaian bukti oleh jaksa dimulai. Pertama adalah catatan menara kontrol Bandara Halim, 11 November 1996, pukul 23.40 berangkat dari Bali, 12 November pukul 02.20 kembali ke Bali. Nomor registrasi pesawat adalah milik anak perusahaan Nusantara Group. Kedua adalah pulpen tinta. Surat keterangan ahli yang menyatakan bahwa sidik jari yang ditemukan pada pulpen yang digunakan untuk menulis dokumen yang menjadi dasar bunuh diri adalah milik terdakwa. Ketiga adalah foto grendel pintu, 3 garis goresan yang mengarah ke luar pintu, dan hasil analisis yang menyatakan bahwa itu adalah jejak penguncian dari luar. Keempat adalah potongan kuku. Saat jaksa membacakan surat keterangan ahli itu, ruang sidang menjadi hening. Jaringan kulit yang ditemukan di bagian dalam kuku cocok dengan milik terdakwa. 12 tahun yang lalu, di ruangan itu, Citra Lestari melawan. Ia mencengkeram dan bertahan sampai kukunya patah. Fakta itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, dibacakan di pengadilan. Di barisan pertama kursi pengunjung, Riana menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya, salinan surat perjanjian dan dokumen terkait kelahiran anak diajukan. Saat itu, para wartawan yang duduk di belakang kursi pengunjung serentak berdiri. Petugas pengadilan mengangkat tangan untuk menenangkan. Argumen jaksa tidak panjang. Ia berkata bahwa awal mula kasus ini bukanlah uang. Yang ingin dipertahankan terdakwa bukanlah harta, melainkan posisi. Jika gugatan cerai dimulai, selembar surat perjanjian dan seorang anak akan muncul bersamaan ke publik. Maka, posisi direktur utama akan berakhir pada hari itu juga. Oleh karena itu, terdakwa bukan mencegah perceraian, melainkan melenyapkan orang yang menuntut cerai. Jaksa menambahkan satu kalimat terakhir, dan selama 12 tahun, ia hidup sebagai suami yang kehilangan istri. Tim kuasa hukum membantah sampai akhir. Mereka mempermasalahkan kekuatan pembuktian salinan dan kembali mengangkat kredibilitas film dari 12 tahun yang lalu. Majelis hakim menolak argumen tersebut. Waktu pembuatan film telah diverifikasi, dan goresan pada grendel, pulpen, kuku, serta catatan menara kontrol yang berasal dari foto itu saling terkait. Artinya, yang diakui bukanlah setiap bukti secara terpisah, melainkan keseluruhan rantai yang menghubungkannya. Ketua Majelis Hakim mulai membacakan putusan. Baskoro Wijoyo tidak mengangkat kepala. Di kursi pengunjung tidak terdengar suara batuk sedikit pun. Pada saat yang sama, di ruang rawat inap rumah sakit, layar televisi menampilkan pemandangan luar gedung pengadilan. Suara penyiar terdengar pelan. Jeda suara monitor detak jantung semakin panjang. Adi memegang tangan bibinya. Syal itu masih di dalam genggamannya. Di bagian bawah layar, sebuah teks berjalan muncul. Isinya, putusan sedang dibacakan.
Saat itu, kekuatan dari jari-jari Ibu Sumiati melemah. Syal itu meluncur dari punggung tangannya dan jatuh ke bawah tempat tidur. Beberapa detik kemudian, suara monitor detak jantung berubah menjadi satu nada panjang. Adi, yang membungkuk untuk mengambil syal, langsung terduduk di lantai. Di pengadilan, vonis untuk orang lain juga berlanjut. Hartono dinyatakan bertanggung jawab karena menghilangkan barang bukti dan melalaikan tugas. Orang yang 12 tahun lalu menstempel tolak pada surat permohonan, memusnahkan barang bukti sebelum kasus ditutup, dan 12 tahun kemudian mengirim uang ke putra seorang saksi. Pesan yang ia sampaikan pada upacara perpisahannya tidak dikutip lagi hari itu. Karyo dan Pak Suroso juga masing-masing divonis. Pak Suroso, setelah mendengar vonisnya, mengangguk. Ia mungkin sudah tahu sejak awal bahwa benda yang ia simpan di brankas selama 12 tahun pada akhirnya juga akan menjerat dirinya sendiri. Haryo Wibisono, kepala sekretariat, diadili dalam kasus terpisah karena membayar tiket pesawat saksi dan karena memasukkan kata depresi ke dalam siaran pers bahkan sebelum jenazah dipindahkan. Yayasan Kebudayaan Nusantara Group dibubarkan tahun itu. Papan nama yayasan yang tergantung di dinding sebuah teater kecil di daerah dilepas oleh 2 orang pekerja dalam sehari. Di tempat papan nama itu tergantung, hanya tersisa bekas persegi panjang dengan warna yang berbeda. Setelah putusan selesai, para wartawan berhamburan keluar ke tangga pengadilan. Yang dicari wartawan adalah sang ibu. Wajah wanita tua yang selama 12 tahun memegang poster di depan kantor polisi itulah yang mereka butuhkan. Adi Nugraha, yang berdiri di atas tangga, menerima telepon dari rumah sakit. Adi, dengan telepon menempel di telinga, tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu ia memegang pegangan tangga. Kamera mengabadikan momen itu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Berita malam itu menayangkan Riana. Riana, untuk pertama kalinya, menyelesaikan kata-kata yang ingin ia sampaikan di rumah duka 12 tahun yang lalu, tetapi tidak bisa. Cerita bahwa Citra menemui pengacara. Cerita bahwa ia mengatakan hal itu kepada detektif, tetapi tidak ada yang mengeluarkan buku catatan. Pembawa berita bertanya, "Mengapa Anda tidak mengatakannya selama ini?" Riana menjawab, "Saya sudah mengatakannya, hanya saja tidak ada yang mendengarkan." Budi Santoso membawa salinan putusan dan pergi ke Menteng. Lahan bekas rumah mewah itu sudah berpindah tangan. Pavilionnya sudah lama dihancurkan. Di tempat itu, rumput liar tumbuh setinggi pinggang. Budi berdiri di bawah pagar dan memandangi lahan kosong itu untuk waktu yang lama. Tempat di mana sedan hitam terparkir dengan mesin mati pada dini hari 12 tahun yang lalu. Ia tidak membuka salinan putusan itu, hanya memegangnya di tangan, lalu kembali ke mobil. Musim dingin tahun itu, Ibu Sumiati dimakamkan di samping putrinya. Di nisan, selain nama, terukir sebaris kalimat. Kalimat yang ditulis putrinya dengan tangan kiri untuk ibunya. "Ibu, lututnya sudah tidak sakit lagi kan?" Selama 12 tahun, satu-satunya orang di dunia yang mengenali tulisan tangan itu hanyalah sang ibu. Polisi tidak melihatnya, media tidak melihatnya, dan pengadilan pun tidak melihatnya. Tangan untuk makan, tangan untuk menulis surat, tangan untuk memberi tanda tangan. Satu-satunya orang yang tahu tangan mana yang digunakan adalah sang ibu. Dan pada akhirnya, yang menggerakkan kembali kasus yang terhenti selama 12 tahun adalah ingatan satu orang itu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekalipun dikubur dalam-dalam, kebenaran akan kembali ke ujung jari orang yang menunggunya sampai akhir.